Aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres, karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Capres pertama pintar sekali, pintar banget, semua bisa, pandai, luar biasa pandai. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya seorang capres, gagal juga milih cawapresnya. Ada juga capres yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu: makan. Entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis, ya kan? Katanya itu capresnya anak muda, tapi nggak begitu tahu teknologi. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuma ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Untuk itu, karena aku nggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Maka aku mundur, Mbak Alisa, karena aku mundur, Mbak Alisa. Aku agak nyamping juga. Karena aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres. Karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Saya termasuk bisa dikatakan ya Gus Durian juga saya ini. Ini ada yang ngaku-ngaku Gus Durian, sekarang nggak datang Rakernas. Kenapa? Sibuk joget gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak jawab caleg gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong. Sudah tahu kan saya siapa? Ada ibu. Ya, salah. Saya Jengyah Inayah. Meskipun kadang keliru dipanggil Nuriyah. Ya saya mirip lah sama Dasia itu, sama Jeng Dasia. Cuman bedanya kalau Jeng Dasia itu versi Huayu, kalau saya versi Huawei. Dari jauh, wah, dari dekat, weh. Nah, teman-teman, memang kritikan-kritikan keras itu tertuju kepada Wapres Gibran, teman-teman, karena publik menilai dan pasti paham bahwa ketika Gibran bukan anak presiden, tidak mungkin akan menjadi cawapres atau menjadi wakil presiden. Tetapi karena dia adalah anak Presiden Jokowi waktu itu, ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, maka dia bisa, teman-teman. Ya, sampai ada perubahan dari Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia ya capres cawapres, dan tentu ini menjadi heran publik karena yang mengubah itu adalah pamannya Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman, dan sampai karena dia melakukan hal tersebut maka dia dicopot sebagai ketua Mahkamah Konstitusi karena benar-benar sudah melanggar etik berat di Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ya bagaimana
perjalanan politik Gibran ya setelah PDI Perjuangan secara terang-terangan memecat Presiden Jokowi dan juga Gibran dan Bobi Nasution juga sebagai kader PDI Perjuangan. Walaupun saat ini Pak Jokowi masih menyimpan KTA PDI, tetapi PDI Perjuangan mengatakan bahwa ya sudah beda haluan, tentu ya sudah dikeluarkan. Nah, artinya bahwa Gibran sekarang itu bergabung di mana? Apakah di Golkar atau di Gerindra? Dan sama juga dengan Pak Jokowi bergabung di mana sekarang? Apakah di Partai Gerindra atau Golkar? Karena hanya dua partai itu yang digadang-gadang oleh Pak Jokowi dan juga Gibran, teman-teman. Tentu kalau dia ke partai yang lain maka tidak terlalu eksis. Nah, apalagi kalau masuk ke partai Bapak Prabowo Subianto, maka tentu itu menjadi satu hal yang luar biasa ketika ya mereka diterima sebagai kader dari Gerindra. Nah, kata pengamat, jika Gibran bergabung dengan Partai Gerindra. Nah, kita lihat bagaimana pengamat Adi Prayitno ketika Gibran ini masuk sebagai kader Partai Gerindra. Apa yang terjadi? Pengamat politik Adi Prayitno menilai sangat bagus bagi Gibran bergabung ke Golkar karena dapat lebih berakselerasi. Nah, kita lihat bagaimana pengamat ini mengatakan bahwa malah Gibran lebih bagus ke Partai Golkar. Nah, pengamat politik dari UIN, Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka tidak bisa bermanuver banyak bila bergabung ke Partai Gerindra. Nah, ini salah satunya, teman-teman. Artinya bahwa Gibran ketika dia sebagai kader Partai Gerindra, maka dia tidak bisa banyak bergerak. Dia tidak bisa banyak bermanuver. Karena tentu Partai Gerindra tidak mau juga Gibran yang mengambil alih posisi-posisi seperti atau pekerjaan dari presiden, karena presiden itu adalah ketua umum Partai Gerindra. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh pengamat Adi Prayitno bahwa ketika Gibran itu mengambil satu keputusan untuk bergabung di Partai Gerindra, maka itu tidak baik bagi dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa bermanuver banyak. Nah, kita lanjut apa yang disampaikan oleh pengamat ini, teman-teman. Dia Gerindra, kata dia, ketua umum Partai Prabowo Subianto menjadi presiden. Nah, posisi Gibran tak signifikan, tak bisa bermanuver banyak karena ada Prabowo yang jadi presiden. Nah, auranya Gibran ketutup Prabowo, kata Adi di Jakarta pada Jumat 6 Desember 2024. Nah, ini salah satunya masukan yang disampaikan oleh Adi Prayitno untuk Gibran bahwa tidak bagus kalau Gibran itu masuk ke Partai Gerindra karena tidak bisa bermanuver banyak. Kenapa? Karena presiden sendiri Prabowo Subianto selaku ketua umumnya. Nah, jadi bahwa Gibran tidak bisa eksis dan dia juga Gibran ya ketutup dengan Bapak Prabowo Subianto. Yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat adalah Bapak Prabowo Subianto. Nah, jadi yang banyak eksis itu nanti adalah Bapak Prabowo Subianto, sedangkan Gibran ya tidak terkelihatan karena sudah ketutup dari Bapak Prabowo Subianto. Nah, kemudian sebaliknya dia menilai sangat bagus bagi Gibran bergabung ke Partai Golkar karena dapat lebih berakselerasi ketimbang bergabung ke Partai Gerindra. Nah, ini yang disampaikan oleh Adi Prayitno. Lebih baik Gibran itu masuk ke Partai Golkar karena tentu ya ketua umum Partai Golkar itu adalah Bahlil yang selaku menteri, maka ya posisi Gibran lebih atas ya, lebih atas daripada menteri. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Adi Prayitno ya ketika perbedaan dua partai ini, ketika Gibran bergabung di salah satu partai ini. Dan Adi Prayitno selaku pengamat ini menyarankan supaya Gibran masuk ke Partai Golkar supaya berakselerasi ya, dan juga bisa bermanuver banyak. Nah, di Golkar relatif masih bisa berakselerasi karena Golkar tak ada punya presiden atau wakil presiden. Dengan Gibran jadi anggota kehormatan Golkar, itu artinya Golkar punya wapres saat
ini, ujarnya. Nah, Ade juga memandang baik pula jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo bergabung ke Partai Golkar, karena dapat menjadi tempat bernaung bila mendapat serangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, dia juga menyarankan teman-teman Presiden ke-7 Joko Widodo supaya bisa bergabung ke Partai Golkar. Kenapa? Ketika ada serangan-serangan dari PDI Perjuangan yang merupakan mantan dari Pak Jokowi, maka tentu ya dia memiliki satu tempat bernaung untuk bisa ya mendapatkan serangan dari partai-partai yang menjadi oposisi seperti PDIP. Nah, bagi Pak Jokowi, setidaknya ada backup jika terus-terusan digebuk PDI Perjuangan. Bisa jadi ke depan tensi bakal memanas PDI Perjuangan versus Golkar. Dua partai yang sebenarnya sejak lama menjadi musuh bebuyutan, ujarnya. Dia menilai bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar dapat membuat dinamis hubungan politik yang terjalin dengan Partai Gerindra. Karena apapun Jokowi dan Gibran tentunya tak mau dipandang subordinat di bawah bayang-bayangan Gerindra, kata dia. Nah, Adi menambahkan Jokowi dan Gibran sendiri disebut-sebut sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar, yang seolah mengonfirmasi gosip lama keduanya akan merapat ke Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Dia memandang posisi Jokowi dan Gibran menguat secara politik atas keanggotaan tersebut, meski publik tak pernah tahu apa kewenangan anggota kehormatan itu nantinya. Secara politik, Jokowi dan Gibran sudah punya partai yang perolehan pileknya runner-up, ucapnya. Nah, itu masukan-masukan yang disampaikan oleh Adi Prayitno selaku pengamat politik kepada Gibran dan juga Pak Jokowi, supaya mereka itu berdua bergabung ke Partai Golkar daripada ke Partai Gerindra. Karena ketika di Partai Golkar, maka mereka bisa eksis, bisa bermanuver banyak. Tetapi ketika di Partai Gerindra, maka mereka tidak bisa bermanuver banyak, karena di situ ada presiden yang mereka hormati. Nah, itu teman-teman ya tentang tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh pengamat Adi Prayitno. Sampai jumpa di video berikutnya.